Cek satu dicoba. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sebuah video, yaitu cara PDKT sampai jadian. Oke. Jadi ini adalah sebuah video gue yang mungkin bisa dibilang terpanjang untuk semua video yang udah pernah gue upload di channel Pria Bertumbuh. Karena kali ini kita akan membahas cara PDKT sampai jadian secara full, lengkap, dan mungkin satu-satunya yang ada di YouTube. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi cara PDKT ini adalah materi asli dari gue berdasarkan pengalaman dan referensi yang udah gue pelajari selama ini. Jadi selama ini gue udah belajar baik di seminar, dari dosen, dari temen, dari guru, dari pengalaman gue juga. Dan gue membuat formula yang menurut gue itu works untuk saat ini. Jadi mungkin dari referensi ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, akhirnya gue formulasikan dan hasilnya adalah video ini. Oke, lanjut. Oke, jadi materi video ini itu ada 14 materi. Materi yang ini bisa kalian lihat, materi yang pertama sampai ke 10 ini adalah materi pra PDKT. Artinya sebelum kalian PDKT, kalian harus persiapkan 10 materi ini. Dan setelah itu baru kalian itu PDKT sampai jadian ada 4 materi. Oke, jadi kalau kalian nonton video ini sampai habis, gue jamin kalian pasti bisa dapetin cewek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian akan bisa sukses. Atau paling minimal, gue bisa garansi kalian mendapatkan insight dan wawasan yang penting banget. Yang mungkin gak akan kalian dapetin di luar sana. Oke? Kayak gitu. Oke, jadi kita akan langsung aja mulai materi yang pertama. Oke, pertama mungkin gue masih muda, ya kan? Lo bisa bilang gue masih bocah, it's okay, gak masalah. Gue pernah jadi pembicara di universitas, dan gue juga pernah jadi pembicara juga di ACT, ya lembaga yang kemarin viral. Tapi jauh sebelum itu ya gue ngisi salah satu seminar. Waktu itu gue ngisi tentang bidang IT lah, atau desain. Dan gue kuliah di jurusan pendidikan dan gak akan gue sebutin pendidikan apa. Gue suka menekuni tentang pemberdayaan diri, filsafat, psikologi, agama, dan IT. Basic gue adalah seorang multimedia. Gue pernah sekolah SMK multimedia. Kemudian gue sering ikut seminar, gue pernah jadi pembicaranya juga. Dan gue sering bantuin dosen gue seminar. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh dosen gue seminar. Jadi ketika gue membuat presentasi seperti ini, ya gue memang mengikuti di situ dan gue memang terjun langsung di situ gitu. Jadi gue bukan omong kosong gitu. Dan ini adalah beberapa karya gue. Kalau kalian pernah lihat komik seperti ini di internet maupun di buku cetak, nah itu yang bikin gue. Dan komik-komik seperti ini, desain-desain seperti itulah yang membuat gue juga punya banyak prestasi. Dan ini adalah beberapa bisa dibilang background gue top dulu, dan ini adalah beberapa pekerjaan gue. Jadi gue tuh karena gue basicnya dan gue juga seorang videographer, karena di multimedia itu gue diajari banyak hal. Dan ini adalah beberapa contoh syutingan gue. Waktu itu ada sebuah band. Nah, ini juga. Dan itu adalah background dan pekerjaan gue. Oh ya, mungkin kalian juga harus tahu kalau gue ngomongin tentang cinta, nggak afdol rasanya kalau gue nggak nunjukin beberapa mantan lah. Ini salah satu mantan gue yang harus gue sensor. Ini matanya bisa coba tunjukkan kekuatan mata kamu. Oke, lanjut aja karena ini nggak penting. Rules PDKT ala pria bertumbuh itu cuma satu, guys. Rules-nya itu cuma satu, yaitu haram hukumnya mendekati cewek cuek dan pasif, titik. Jadi, kalau kalian mau PDKT sama cewek, hindari cewek yang cuek dan pasif, oke?
Kalau kalian punya ada cewek cantik tapi dia cuek atau pasif, segera tinggalkan karena haram hukumnya mendekati cewek cuek dan pasif. Kenapa seperti itu? Nanti gue akan jelaskan, oke? Yang kedua yaitu mindset. Mindset ini sangat penting sekali. Banyak orang gagal, baik gagal dalam meraih kesuksesan, gagal meraih kehidupan, itu karena dia punya mindset yang salah. Kita tahu bahwasannya mindset itu ada banyak gitu. Di sini gue ada 5 mindset yang penting banget untuk kalian terapkan di dalam kehidupan nyata, baik untuk relationship maupun di kehidupan pekerjaan ataupun karir ataupun sekolah atau kuliah. Pertama ada growth mindset, nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu percaya diri. Kalau lo cowok, lo tuh harus percaya diri. Kamu harus percaya diri, bro. Kamu tuh harus percaya bahwa kamu itu bisa. Oke, jadi dan juga kamu tuh harus sering berani mencoba sesuatu. Meskipun itu resikonya besar, resikonya kecil, kamu harus sering mencoba gitu. Jangan pernah takut jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal-hal yang baru. Kenapa? Karena kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi ini penting banget. Di video-video viral bertumbuh, gue sering kali bilang obrolan, komunikasi itu sangat penting banget gitu. Bahkan gue bisa bilang bahwa relationship itu isinya ya cuman komunikasi, entah komunikasi verbal ataupun non-verbal, semacam itu. Yang selanjutnya yaitu skill. Skill ini setiap orang itu beda-beda. Skill ini adalah sebuah keterampilan, sebuah bakat, sebuah potensi yang bisa kamu kembangkan. Setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Ada orang yang memang dia punya potensi di sepak bola, ada orang yang punya potensi di bidang sales atau arsitek atau musisi dan lain sebagainya. Jadi kamu harus mendalami diri kamu sehingga kamu tahu skill kamu itu apa dan kamu bisa menggunakan itu sebagai salah satu bisa jadi sebagai salah satu acuan untuk mencari pekerjaan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sebuah banyak sekali orang yang, bro, gue itu udah usaha, tapi kenapa selalu gagal ya? Bro, gue udah usaha mati-matian ngejar cewek, gue udah usaha mati-matian untuk sukses, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan di dalam hidup gue gitu loh. Apa yang salah, bro? Nah, banyak sekali orang yang punya pemikiran seperti itu kan. Lo pasti juga salah satu orang yang, kenapa ya gue tuh nggak ada perubahan, kenapa hidup gue itu gitu-gitu aja gitu loh. Padahal gue udah usaha. Gue punya jawabannya, bro. Kenapa? Jawabannya adalah ini. Inilah yang membuat kamu itu selalu gagal. Ini foto manusia yang di sini, ini namanya adalah Sigmund Freud. Dia adalah salah satu tokoh dari psikologi, yaitu mazhab dari psikoanalisis. Oke, jadi kenapa kamu itu bisa selalu gagal? Karena ada yang salah di dalam pikiran bawah sadar kamu. Jadi, manusia itu mempunyai dua pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar, dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah sebuah pikiran yang ketika kamu dengerin video ini, maka kamu berada dalam pikiran sadar. Sekarang ketika kamu bisa olahraga, bisa ngapain, kamu tuh itu adalah pikiran sadar kamu, gitu loh. Nanti kita akan belajar gelombang-gelombang otak dan lain sebagainya, tapi bukan di video ini. Dan perlu kalian tahu, bahwa pikiran bawah sadar kalian itu jauh lebih powerful dibandingkan pikiran sadar kalian. Di sini kalian bisa lihat, pikiran sadar itu hanya mempengaruhi 12%, sedangkan pikiran bawah sadar itu 88%. Di pikiran sadar kalian bisa menganalisa sesuatu, bisa melihat, bisa mengkorelasikan sesuatu, bisa stres dan lain sebagainya. Dan pikiran bawah sadar ini semacam belief system kalian. Untuk memasuki pikiran bawah sadar, kalian tuh harus dalam kondisi yang rileks, baru nanti bisa disugesti. Seperti kalau kalian sering lihat yang namanya hipnosis, bukan hipnotis ya, tapi hipnosis. Dan untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kita harus melalui yang namanya critical area ini. Dan kalau misalkan yang ada di dalam pikiran bawah sadar kalian itu isinya negatif,
ya kalian nggak akan sukses. Jadi kenapa kamu selalu gagal? Ya karena isi pikiran bawah sadar kamu ini negatif semua gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena kamu mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari keluarga kamu, pendidikan di keluarga kamu salah, mungkin apa ya, keluarga kamu juga tidak terlalu paham bagaimana cara mendidik, dari lingkungan juga bisa, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Oke, next. Nah, bisa kalian lihat di sini. Jadi ini pikiran bawah sadar tadi. Kalau yang tadi itu kan berapa persen? Gue lupa. Ini 12% sampai 80% kan. Nah, ini yang teori baru itu bilang 10 sama 90. Ya, bedanya nggak terlalu jauh lah ya. Nah, ini di pikiran sadar ini ada perilaku kerja, knowledge, dan skill kalian. Tapi di bawah sadar kalian ini ada yang lebih apa ya? Ada yang lebih core, ada yang intinya gitu loh. Ada belief system dan ada value. Apa sih nilai-nilai yang kalian percaya? Belief system itu apa keyakinan yang melekat di dalam diri kalian gitu loh. Dan nanti kita akan membahas itu. Jadi kenapa kamu gagal? Ya kamu memiliki belief system yang salah gitu loh. Gagal dalam percintaan, gagal dalam kesuksesan karena di pikiran bawah sadar kamu itu punya banyak belief system yang negatif gitu loh. Di pikiran sadar aku pengen berubah, aku pengen berkembang, aku pengen sukses, tapi di pikiran bawah sadar kamu itu minder, kamu nolak, kamu rendah diri dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini menurut Jesseray, ya ini salah satu tokoh lah ya. Ini belief system itu adalah salah satu inti atau pusat dari segala hal yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, realitas, dan nilai hidup yang diketahui di dunia ini. Nah, coba bayangkan ketika belief system kamu itu salah, maka yang terjadi adalah ya kamu mungkin di pikiran sadar bilang aku pengen maju, tapi belief system kamu meyakini bahwa maju itu salah. Jadi kan ada kontra. Nah, itulah yang membuat kamu itu stagnan. Itu yang membuat kamu itu nggak maju gitu. Nah, ini belief system ini strukturnya seperti ini. Mungkin yang paling bawah itu masuk dari opini, dari pengetahuan, dari pengalaman. Mungkin kamu apa ya? Kamu mungkin dikasih tahu kalau misalkan uang itu berbahaya. Mungkin kamu dikasih belief system kalau misalkan orang kaya itu jahat dan lain sebagainya. Akhirnya terus kamu percaya itu gitu loh. Kamu percaya hal-hal salah itu terus kamu yakin akhirnya jadi mindset gitu. Dan ini terus diulang-ulang terus gitu loh. Akhirnya nanti akan lama-lama akan menjadi karakter gitu. Ini nanti kita akan bahas juga. Nah, ini contoh-contoh apa ya? Belief system yang salah gitu. Kayak misalkan ini, banyak banget orang ingin sukses, tapi pikiran alam bawah sadarnya itu bilang, Allah, sukses dari mana? Sadar diri dong. Pernah nggak sih kamu tuh dapat self talk seperti itu? Kamu pengen maju nih, wah aku pengen maju, aku pengen dapat uang 10 juta, aku pengen dapat gaji 100 juta. Tapi hati kamu berbisik, Allah, uang dari mana bro? Lu sadar diri dong gitu. Atau mungkin kayak banyak orang pengen punya pacar cantik gitu. Wah, gue pengen dapetin dia lah biar wah hidup gue kalau dapetin dia pasti enak banget. Tapi hati kamu bilang, lo kan jelek belum mana ada yang mau gitu. Kalian pasti sering dengar self talk seperti itu kan. Itu self talk negatif dan itulah yang disebut sebagai mental block. Ini orang apa self talk kita yang sering ngata-ngatain kita yang ada di dalam diri kita kayak misalkan ketika lo pengen pacar cantik tapi hati kita bilang lo kan jelek belum mana mungkin ada yang mau. Nah itu disebut mental block bro, itu mental block. Mental block inilah yang menghambat kamu sukses, menghambat kamu tuh bisa pede, menghambat kamu bisa jadi seseorang yang bertumbuh, selalu menolak dan lain sebagainya. Belief system kamu itu tidak mendukung. Kamu pengen berkembang, kamu pengen dapetin cewek, kamu pengen mandiri, kamu pengen percaya diri, tapi belief system kamu itu nggak mendukung kamu gitu. Kamu pengen ke sana, tapi hati kamu bilang pengen pengen ke situ gitu. Kamu pengen ke kanan, hati kamu bilang pengen ke kiri. Jadi nggak nyambung, nggak sinkron. Itulah yang membuat kamu itu nggak bakal sukses gitu.
Nah, ini adalah cycle dari belief system. Pertama, kalau kamu punya belief system yang bagus, punya mindset yang bagus, kamu tuh nanti bisa menemukan potensi apa yang bisa kamu kembangkan di dalam diri kamu. Setelah kamu tahu potensinya apa, kamu akan melakukan action. Dan ternyata action ini berhasil. Ada hasilnya gitu. Misal contoh, kamu punya belief system bahwa kalau nyari cewek itu harus kenalan dulu. Akhirnya kamu punya potensi kan, wah oke, kalau nyari cewek harus kenalan dulu. Akhirnya kamu merasa bahwa kayaknya aku belum bisa ngobrol deh. Akhirnya kamu latihan, kamu menemukan potensi bahwa oh ternyata obrolan itu bisa dilatih. Akhirnya kamu action, kamu akhirnya berlatih gitu. Mungkin kamu datang ke mall, datang ke kelas-kelas atau datang ke kampus, kamu actionnya adalah latihan kenalan sama cewek. Dan akhirnya setelah latihan berkali-kali, ada gagal, ada berhasil, dan ternyata latihan itu membuahkan hasil. Hasilnya kamu jadi pede. Akhirnya dengan hasil ini kamu jadi naik ke belief system lagi. Berarti belief system ini benar gitu. Kayak gitu, Bro. Baru nanti, wah berarti kalau seperti ini terus gue bisa jadi keren ini. Gue bisa menjadi pede banget gitu. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mental block. Mental block itu adalah kumpulan alasan-alasan yang membuat kamu tuh malas melakukan hal-hal tertentu gitu. Contoh ini nih, ini ada contohnya. Nggak bisa nih beresin PR sebanyak ini. Waduh, aku takut turun berat badan. Wah, males olahraga. Wah, males ngobrol sama cewek, males kenalan sama cewek, takut nih gitu. Nah, mental block itulah bro yang sebenarnya menghambat kamu untuk sukses. Kamu pengen sukses, tapi di dalam hati kamu menolak untuk sukses. Kenapa? Karena belief system kamu itu nggak mendukung. Kalau kamu pengen sukses, ya hati kamu, diri kamu, semua yang ada di dalam tubuh kamu itu harus mendukung apa yang sedang kamu lakukan saat itu bro. Gitu bro. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh dari mental block. Mental block itu contohnya seperti apa, Bro? Ya ini. Pertama, ada self doubt atau meragukan diri sendiri. Mungkin lo tuh, wah, aku tuh sebenarnya cuman siapa sih, Bro? Aku tuh ya gimana gitu. Aku kan cuman ya kayak gini. Nah, itu ente ragu sama diri ente, Bro. Jadi itu mental block juga. Ketidakmampuan membuat keputusan, sering membandingkan diri dengan orang lain, ketidakmampuan keluar dari zona nyaman, males gitu, merasa bahwa kemampuan aku ya cuman segini gitu, minder, mengurung diri, sering berhayal tapi nggak action, itulah bentuk-bentuk dari mental block. Inti dari mental block itu adalah males. Kalau lo males, lo akan susah untuk berkembang, bro. Itu poinnya di situ. Jadi di sini gue nggak hanya mengajari gimana cara PDKT sampai jadian, tapi gue juga akan mengantarkan lo itu untuk sukses, Bu, membereskan mental block ini gitu. Oke, lanjut ya. Gue udah berapi-api nih. Oke, yang selanjutnya adalah mental kaya dan mental miskin. Gue yakin lo pasti pengen sukses kan, tapi yang orang yang kalau lo udah kaya ya udah nggak masalah. Oke, ini ada sebuah gambar dari komunitas pengusaha muda dari Rico Huang ya. Ini sengaja gue ambil dan tetap ada referensinya dari bisnis anak muda dan Rico Huang. Nah, ini mental kaya dan mental miskin ini penting banget untuk gue sampaikan, bro. Kalau lo udah punya belief system yang salah, punya mental miskin, udah itu susah banget untuk maju, bro. Maka dari itu gue sampaikan di sini agar lo tuh lebih cepat berkembangnya, lebih cepat berubahnya gitu loh. Jadi mental miskin tuh contohnya seperti apa, bro? Ya mental miskin tuh contohnya lo nyala-nyalain orang lain, lo ngeritik pemerintah, lo males, suka membuang waktu gitu. Itu adalah mental miskin, bro. Nggak mungkin orang kaya itu nggak mungkin males, nggak mungkin ngeritik orang, ngeritik ini, ngeritik itu dan lain sebagainya. Kalau lo mau ngeritik sesuatu, kritiklah dengan argumentasi yang bagus, kritiklah dengan sesuatu yang membangun gitu. Nah, mulai sekarang kamu itu harus belajar untuk memasukkan materi-materi yang baik ke dalam pikiran kamu gitu. Jadi, kalau kamu dilahirkan di keluarga miskin, nggak masalah. Yang penting kamu tetap punya mental kaya.
Karena miskin itu adalah sebuah kondisi sementara. Sedangkan mental itu adalah kondisi yang lebih permanen. Kamu boleh dilahirkan dari keluarga miskin, tapi kamu tidak boleh punya mental miskin. Coba pahami itu, bro. Oke? Materi-materi yang bagus, mindset-mindset yang bagus akan menjadi belief system yang bagus kalau lama-lama kamu konsumsi terus gitu. Jadi materi yang bagus ini kalau sering kamu konsumsi nanti dia jadi belief system. Lama-lama akan jadi mindset dan akhirnya menjadi karakter kamu gitu. Oke, lanjut. Nah, ini orang zaman sekarang itu kan penting, karakter ini penting banget. Nah, tapi gimana caranya untuk membuat karakter kamu tuh dari yang tadi itu males jadi bertumbuh, jadi berkembang, jadi hebat. Itu ya pertama core-nya adalah belief system atau value atau mindset kamu. Kalau kamu punya belief system yang bagus, nanti lama-lama jadi motif. Dari motif itu jadi sebuah attitude, jadi sebuah akhirnya jadi sebuah kebiasaan dan lama-lama jadi karakter gitu. Kalau kamu punya belief system yang bagus, karakter kamu akan bagus juga. Kenapa? Kamu itu punya karakter yang rendah diri, terus kemudian minder, ya karena kamu punya belief system yang salah. Kamu itu punya belief system yang salah, kayak misalkan kamu merasa kamu bukan siapa-siapa, kamu merasa kamu orang miskin dan lain sebagainya. Padahal itu kan hanya keadaan sementara yang bisa diubah, bro. Oke, next. Nah, ini adalah contoh-contoh mindset yang salah yang gue screenshot dari channel gue. Ini contoh mindset atau belief system yang salah ini. Biar dikejar cewek harus banyak uang gitu. Ya ini orang-orang seperti inilah yang nggak bakal maju. Kenapa? Karena di kepalanya dia kalau mau dikejar cewek itu harus banyak uang gitu. Dia ini punya belief system yang salah. Dia nggak bakal sukses gitu. Kecuali dia berubah. Buktinya adalah kalian bisa lihat sekeliling kalian gitu. Sekeliling kalian di masyarakat gitu. Banyak orang-orang miskin yang kerjanya serabutan, punya anak, punya istri, anaknya banyak. Kalian bisa lihat kan? Kalian bisa lihat di masyarakat kalian. Mereka nggak punya duit. Kerjanya serabutan, tapi punya istri, punya anak banyak. Kalau lo nggak percaya, lo silahkan survei lah. Itu di masyarakat kalian atau di TV-TV gitu. Itu kan banyak, bro. Ya kan? Nah, ini juga ada. Cuma 10% di dunia cewek macam itu gitu. Ini ketika waktu itu gue membahas tentang cewek yang cinta sama kalian itu gimana. Jadi orang ini itu percaya bahwa cewek yang baik itu cuma 10% gitu loh. Padahal kalau digali lagi, ini manusia ini, Bagaskara JMX ini, gue yakin dia nggak tahu apapun tentang cewek. Dalam artian berapa sih yang dia kenal gitu. Gue yakin sih Bagaskara JMX ini nggak sampai punya koleksi teman cewek 1000 gitu. Gue yakin nggak punya itu. Jadi dia udah punya belief system yang salah gitu loh. Jadi dia belum pernah melakukan penelitian, dia belum pernah survei cewek, tapi dia sudah punya belief system yang lucu. Cuma 10% di dunia cewek macam itu gitu. Padahal dia nggak survei, nggak melakukan penelitian. Jadi itulah belief system yang salah gitu. Jadi belief system ini tuh bisa apa ya? Bisa sesuatu hal-hal yang konyol gitu loh. Dan belief system ini tuh sering banget diajarin sama masyarakat-masyarakat gitu loh. Yang mereka tuh nggak tahu kebenarannya, tapi langsung ceplas-ceplos. Akhirnya itu masuk ke dalam mindset kita gitu. Contohnya ya seputar hantu dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya ada belief system yang salah juga yang disebarkan ke masyarakat kita gitu. Nah ini juga. Ini ada orang namanya Orochi Story gitu. Keren banget namanya. Nih, beritahu sama lu boy, kebanyakan cewek suka sama cowok duluan itu biasanya cewek-cewek jelek gitu. Ingat gue bilang kebanyakan, karena cewek cantik itu kebanyakan cuek gitu. Nah ini manusia ini punya belief system yang salah gitu loh. Jadi orang ini bilang kalau misalkan orang yang cewek yang suka kita itu biasanya cewek-cewek yang jelek gitu. Gue punya counter statement ini dan gue juga punya buktinya gitu. Dan dia merasa kalau kebanyakan cewek cantik itu cuek gitu loh. Emang dan gue
Sumpah gue pengen ketawa. Maksud gue gini, lo orosi story, lo tuh udah pernah kenalan sama cewek cantik belum gitu loh. Lo udah kenalan berapa kali bro? Jangan sampai hanya karena lo ditolak satu cewek cantik, terus lo ngeklaim semua cewek cantik itu cuek dan lain sebagainya gitu loh. Terus ini persoalan visual secara mata bro, bukan sekedar siapa yang suka duluan bro. Ini gue udah yakin nih orang nih nggak pernah nggak pernah punya komunitas, jarang keluar, nggak pernah kenalan sama cewek. Ini udah gue tahu gitu, gue udah tahu dari tulisannya dia, dari pola pikirnya dia. Terus ini gue sependapat denganmu, cewek tertarik sama lawan jenis kebanyakan pertama adalah good looking gitu. Ya, good looking dan gak good looking tuh setiap orang tuh beda-beda. Cewek yang menurut lo cantik belum tentu menurut gue cantik gitu. Sesimpel itu gitu. Tapi kan permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah lo itu punya mindset yang salah. Lo punya belief system yang salah. Dan itulah yang membuat lo itu gak bakalan dapet cewek cantik. Kenapa? Karena lo sudah meyakini bahwa cewek cantik itu cuek. Jadi yang membuat lo nggak dapet cewek cantik itu karena belief system yang lo bikin sendiri. Itu orosi story. Nah ini juga ada nih dari Jok Dika. Gue nggak pernah ketemu cewek yang bener-bener cinta sama gue. Ya pertanyaannya lo udah pacaran berapa kali bro? Jangan-jangan lo nggak punya teman cewek, lo nggak punya komunitas, lo nggak punya nggak punya temen juga, temen cowok juga nggak punya gitu loh. Jadi kalau lo bilang gue nggak pernah ketemu cowok yang benar-benar cinta sama gue ya, lo lawak aja. Emang ibu lo nggak cinta sama lo gitu. Jadi kayak orang-orang ini tuh sebenarnya adalah orang-orang yang patah hati. Kenapa? Karena dia ditolak cewek yang dia cintai. Tapi dia nolak. Akhirnya dia ngerasa wah semua cewek tuh sama aja. Semua cewek jahat dan lain sebagainya. Ya, mau gimana? Itu sebenarnya yang membuat kalian hancur itu adalah diri kalian sendiri, bukan cewek gitu. Tapi mindset kalian gitu. Nih ya, cewek di dunia ini jutaan, bro. Oke? Cewek di dunia ini banyak. Jangan cengeng hanya karena satu cewek ini nggak suka sama lo. Terus lo generalisir gitu. Semua cewek sama aja gitu. Ya kan lucu. Lo ditolak satu cewek, tapi yang kena imbasnya semua cewek gitu. Kan lucu gitu. Padahal ya kalau lu ditolak sama cewek ya udah cari yang lain, sesimpel itu. Ngapain lu harus maki-maki cewek? Ngapain lu harus marah-marah gitu loh? Itu yang membuat lo tuh malah jadi down, malah jadi sakit hati gitu. Oke lanjut. Nah, dari mindset hal-hal yang gak jelas itu, gue punya rekomendasi buku mindset yang bagus dari Dr. Carroll. Buku ini juga direkomendasikan sama Bill Gates. Dan pria bertumbuh itu sebenarnya gue ambil dari bukan intinya, bukan core-nya, tapi gue suka banget mindset dari bukunya Carroll ini. Ada yang namanya katanya growth mindset. Makanya gue lebih suka bikin yang namanya pria bertumbuh. Kenapa? Karena pria bertumbuh itu ketika lo punya kesadaran A, lo akan tetap belajar, akan masuk ke kesadaran B dan terus bertumbuh gitu. Jadi ilmu lo tuh nggak stagnan gitu. Lo akan selalu bertumbuh terus gitu. Nah ini kalau lo mau baca bukunya mindset itu bagus banget. Gue rekomendasiin. Kalau lo mau beli, gue cantumin linknya di deskripsi. Nah, ini gue comot dari Binus ya. Di sini sudah ada referensinya gitu. Karena referensi itu penting banget. Makanya setiap kali gue bikin ini, gue akan kasih referensinya. Oke, ini ya. Apa sih bedanya fixed mindset sama growth mindset? Growth mindset itu bisa dibilang mindset yang open-minded, mindset yang terbuka. Cara pikir yang berkembang, tumbuh, terbuka, kayak gitulah. Sama seperti pria bertumbuh, bro, kayak gitu. Jadi orang yang siap menerima tantangan, siap menerima pelajaran baru, tidak mengeluh, melihat usaha itu sebagai opportunity, usaha adalah sebagai kesempatan, mau menerima kritik, mau menerima nasihat gitu loh. Mau terinspirasi sama kesuksesan orang lain. Nah, itulah yang dinamakan mindset bertumbuh, bro. Kalau lo mudah menyerah, ngeluh, nyalain cewek, nyalain pemerintah, ya lo punya fixed mindset. Fixed mindset ini berarti lo punya belief system yang salah.
Oke, itu lo harus pahami itu, bro. Oke, lanjut. Nah, ini. Lo lihat aja di sini ada foto-foto cowok yang lo bisa lihat sendiri. Kalau yang ini, mbak-mbak ini sama pria ini orang kaya, ini artis. Tapi yang ini sepertinya rakyat biasa. Sama seperti ya rakyat biasa lah. Nah, ini fixed mindset dalam hubungan percintaan. Ini adalah menyalahkan keadaan. Kan gue lahir dari keluarga miskin, bro. Bro, gue lahir dari keluarga desa gitu. Apa masalahnya, bro? Kalau lo punya growth mindset, lo akan bilang bahwa ketika lo miskin, wah, karena gue miskin, gue akan berusaha untuk kaya. Sesimpel itu kan. Kalau lo, wah, gue kan tinggal di desa, bro. Ya, lo tinggal ganti mindset lo, wah, gue tinggal di desa. Nah, dengan tinggal di desa, gue kayaknya lebih enak, lebih nyaman. Gue besok akan nyari cewek ke kota. Sesimpel itu, tinggal ganti aja mindset lo gitu loh. Orang-orang fixed mindset dalam dunia relationship ya menyalahkan cewek gitu. Kalau ditolak cewek, kalau lo ditolak cewek dan lo nyalain cewek, itu artinya lo punya fixed mindset. Kalau lo ditolak cewek, harusnya lo ngaca sama diri lo sendiri. Wah, gue kurang apa ya? Oh, mungkin badan gue bau gitu. Oh, mungkin gue terlalu gue terlalu gendut atau gue terlalu kurus gitu. Ya simple kan? Ngapain lo nyala-nyalain cewek? Apakah dengan lo menyalahkan cewek, hidup akan berubah? Kan enggak. Tapi kalau lo nyalahkan diri lo sendiri, oh mungkin gue karena gue bau, oh mungkin karena obrolan gue nggak nyambung gitu. Ya lo kan bisa perbaiki itu gitu loh. Iya kan? Ada yang ngarep lah, minder, rendah diri gitu. Yang dia tahu orang-orang fixed mindset ini, kunci sukses itu cuma good looking dan good reckoning. Ini adalah mindset yang sangat-sangat salah. Kalau lo masih percaya bahwa kunci sukses untuk meraih cewek adalah good looking dan good reckoning, gue yakin lo gak bakalan dapet cewek cantik. Yang lo dapetin hanya cewek-cewek biasa. Lo lihat ini, kiri lo, ini ada contoh cowok-cowok yang lo bisa lihat sendiri. Entah lo mau nilai itu dia jelek atau apa gimana, tapi mereka dapet cewek cantik. Sesimpel itu faktanya, bro. Kalau yang bawah ini dia kaya, tapi yang atas ini rakyat biasa. Lo bisa searching di Google lah. Beauty and the Beast di dunia nyata itu memang ada. Oke, lanjut. Jadi, selama ini yang kamu lakukan adalah jangan pernah tutupi kemalasan kamu dengan kata-kata, cewek sekarang cuma mau sama yang ganteng dan kaya doang gitu loh. Kalau lo masih punya mindset, kalau lo punya masih belief system bahwa cewek sekarang cuma mau sama yang kaya dan ganteng doang, ya gue bisa bilang bahwa lo itu malas. Lo adalah orang yang pemalas. Karena lo males, lo menutupi semua usaha itu, lo menutupi alasan-alasan itu dengan kata-kata cewek sekarang cuma mau sama yang ganteng dan kaya doang gitu. Kalau lo mau upgrade diri, kalau lo mau fokus sama diri lo sendiri, kalau lo mau mengupgrade skill lo, gue yakin lo pasti dapet cewek yang cantik. Tapi lo bukannya upgrade diri, tapi malah menutupi kemalasan lo dengan kata-kata tersebut. Jadi orang yang sering banget komen di channel gue tentang cewek selalu ngeluh, selalu ini dan lain sebagainya, gue bilang bahwa mereka itu males untuk berubah gitu. Oke? Jangan males untuk berubah. Intinya itu. Oke, next. Nah, ini mindset juga yang perlu gue tanamkan. PDKT itu adalah pendekatan, bukan perjuangan. Jadi nggak ada perjuangan di dalam PDKT, titik. Oke? Nggak ada baper juga dalam PDKT. Kenapa? Karena ini baru PDKT itu baru pendekatan, baru kenalan doang gitu. Nggak usah baper, nggak usah berjuang. Kalau lo masih dengerin orang-orang kata orang di luar sana, yang mereka itu belum tentu pernah dapetin cewek cantik, ya lo lucu gitu loh. Gue yang udah pernah dapet cewek, gue yang nggak ganteng-ganteng aja dapet cewek populer, dapet circle cewek-cewek cantik. Gue udah berhasil. Jadi gue bikin ini karena gue berhasil gitu loh. Tapi kenapa lo masih percaya sama orang-orang di luar sana yang nggak pernah berhasil gitu? Itu kan lucu, bro. Bener nggak? Gue bikin ini, bikin cewek cantik dan lain sebagainya karena gue pernah ngelakuin itu dan gue berhasil. Makanya gue share di sini.
Jadi gue ngomong berdasarkan fakta, bukan berdasarkan artikel, bukan berdasarkan comot sana comot sini. Enggak bro, faktanya gue punya circle cewek cantik, gue pernah dapetin cewek cantik, sesimpel itu. Apa yang gue omongin berdasarkan pengalaman gue, titik. Nah ini, pola jatuh cinta atau pola PDKT, kalian harus tahu. Ada rules yang harus kalian pahami, oke? Mungkin orang-orang di luar sana kalian harus nyari cewek yang begini-begini, enggak. Gue cuman punya rules satu, kamu harus cari cewek yang aktif, responsif, dan tertarik sama kamu, titik. Cewek yang nggak tertarik, kita skip. Intinya gitu. Jadi ketika kamu kenalan sama cewek, itu kan pasti ada yang tertarik sama nggak tertarik. Kalau dia cuek, dia nggak tertarik, skip aja, meskipun dia cantik, oke? Dan rules kedua adalah ketika orang ini udah tertarik sama kamu dan kamu juga tertarik sama dia gitu, kamu harus bikin dia nyaman. Kalau kamu udah bikin dia nyaman, ada dua kemungkinan. Akan timbul chemistry atau ikatan batin, atau kamu akan dianggap friendzone. Jadi orang yang tertarik sama kamu itu belum tentu cinta, harus ada rasa nyaman, harus ada chemistry. Sehingga nanti ada jadian. Pertanyaannya adalah gimana caranya biar cewek yang nyaman itu timbul chemistry kan? Nanti gue akan jelasin, sabar. Oke? Nanti gue akan jelasin gimana biar tidak masuk ke zona yang namanya friend zone atau FWB. Oke? Lanjut. Nah ini, ciri-ciri cewek yang gak tertarik itu gimana? Jadi sebelumnya gue akan jelasin dulu, kalau lo kenalan sama cewek, lo harus kenalan sama cewek yang lo suka, yang lo merasa lo tuh tertarik sama dia. Jadi nggak sembarangan, nggak random cewek ya. Kalau lo pengen PDKT, tapi kalau lo pengen latihan, ya terserah. Kalau lo pengen latihan ngobrol sama cewek, lo pilih cewek random nggak masalah. Tapi kalau lo mau PDKT, kalau lo PDKT harus pilih-pilih cewek, harus pilih cewek yang kamu suka. Titik. Dan tidak cuek. Oke? Tidak tertarik itu ciri-cirinya apa bro? Ya ciri-cirinya dia cuek, pasif, dan nggak mau diajak kenalan. Cewek tuh kalau jawabnya pasif, lemot, nggak memperhatikan kamu, itu intinya dia cuek, intinya nggak tertarik sama kamu. Oke? Kalau ada cewek yang nggak mau diajak kenalan, ya udah tinggalin aja gitu. Nah kalau tertarik itu ciri-cirinya apa bro? Nah ini. Pertama responsif. Responsif itu kalau kamu ngechat pasti dibales dan dibalesnya tuh nggak lama. Yang kedua, mau diajak kenalan. Oke. Yang ketiga, asik buat komunikasi online maupun offline. Kemarin ada yang nanya, bro, cewek gue tuh kalau di gebetan gue, kalau di chattingan itu responsif bro, tapi kalau diajak ketemuan dia bengong-bengong, nggak jelas gitu bro. Ya intinya mungkin dia nggak tertarik sama lo, atau mungkin dia punya beban batin tersendiri. Ya saran gue, lo ngapain deketin cewek-cewek yang punya beban gitu. Sementara cewek-cewek di luar sana banyak yang nggak punya beban. Sesimpel itu. Kalau cewek punya beban, punya beban jiwa yang terlalu berlebihan, lo ngapain bro? Ngapain buang-buang waktu sama cewek yang punya banyak beban? Hidup cuma sekali bro, oke? Pilihlah cewek yang bener-bener sehat secara mental, fisik, lahir, dan batin, oke? Nah ini, yang selanjutnya obrolannya nyambung. Itu penting. Dan yang terakhir mau diajak jalan. Oke. Sebenarnya ini penting banget, harus kamu harus kamu tanamkan di dalam kepala kamu. Mau dia introvert gak introvert, cewek kalau udah tertarik sama kamu, mau diajak jalan, mau komunikasi dan lain sebagainya. Gak ada urusan cewek itu introvert, extrovert, pemalu dan lain sebagainya. Jadi jangan ada yang nanya lagi, bro, cewek gue itu mungkin dia responsif, tapi ya kan dia pemalu bro, jadi mungkin nggak mau diajak jalan. Nggak ada. Cewek kalau udah suka sama kamu, mau diajak jalan, mau diajak komunikasi, dia mau-mau aja. Kalau cewek nggak mau diajak jalan, itu udah tanda dia nggak tertarik sama lo. Mau dia extrovert, introvert, pemalu, apalah segala macam gitu. Oke? Pahami itu bro. Nah ini. Ini yang sering ditanyakan. Tadi juga ada yang nanya kan, yang di depan tadi. Bro, wanita yang tertarik sama gue jelek-jelek mukanya, gimana dong? Jelek-jelek gimana?
Makanya lo perbanyak kenalan sama cewek, lo perbanyak kenalan sama wanita. Gue nanya, berapa koleksi kenalan cewek lo? Kalau cuma 10, 20, itu receh, bro. Kalau lo pengen nyari cewek yang cantik, ya lo harus kenalan sama banyak cewek gitu loh. Semakin banyak data, maka penelitian itu juga akan semakin bagus. Sama juga seperti cewek gitu loh. Koleksi cewek yang tertarik sama kamu jelek itu karena kamu kurang banyak bergaul, kurang berteman dengan cewek gitu loh. Kalau teman wanitamu cuma 100 sampai 1000, ya receh. Itu wajar kalau cewek yang tertarik sama kamu tuh jelek-jelek. Coba lipatkan, bro. Misalnya seminggu lo kenalan sama 20 cewek. Mungkin lo misalkan hari Rabu sama Sabtu lo kenalan di mall atau di tempat manapun nggak masalah. Mungkin satu hari 10 cewek. Jadi kalau minggu 2 kali berarti kan udah dapat 20 kan. 20 satu bulan ada 4 minggu. Kalikan aja lo udah dapat 80 cewek. Kali 12 udah dapat 900 cewek. Sesimpel itu. Lo mau apa? Coba, hah? Sekarang gue tanya lo mau apa? Lo mau alasan apa lagi? Ini gue udah jabarkan. Lo tuh dapet cewek yang jelek karena lo jarang kenalan sama cewek. Kenapa? Karena lo takut. Itu aja intinya. Semua itu ya kesalahannya itu sumbernya ya cuma diri lo sendiri. Lo bingung caranya, gue kasih cara. Tapi lo nggak latihan, tapi lo nggak kenalan. Itu masalahnya di situ. Akhirnya gue kasih teknik, kasih cara, ujung-ujungnya lo sendiri yang nggak mau bergerak. Kalau lo nggak mau bergerak, ya itu salah lo sendiri. Ya kan? Nah, kalau lo ngelakuin hal ini, minimal 1 tahun, anggap aja lalu bisa dapat 1000 wanita. Ya kan? Sesimpel itu. Nah, tips biar dapet cewek cantik, maka kamu tuh harus kenalan sama cewek cantik dan gak cuek gitu loh. Pilih-pilih gitu loh. Jadi mungkin ya selama 1 hari lo tuh pas di mall itu orangnya tuh pasti banyak. Ada 100, mungkin di satu mall itu mungkin ada 5.000 orang yang warawiri kan. Nah, dari 5.000 orang itu lo pilih aja 20 cewek yang cantik, yang menurut lo cantik gitu. Oke, masa dari 1.000 wanita itu nggak ada yang jadian? Kan nggak mungkin gitu. Ya kan? Pasti adalah dari 1.000 wanita itu yang bakal suka sama lo, bakal jadian gitu. Toh juga lo kan pilih-pilih juga gitu. Jadi cewek cantik yang menurut lo cantik itu yang lo ajak kenalan gitu. Dan 1.000 wanita di sini adalah 1.000 wanita yang lo punya kontaknya dia dan dia tertarik sama lo gitu. Kalau lo ngelakuin ini, ya gue yakin lo bisa dapet cewek yang dengan mudah gitu. Ya gue ngomong kayak gini karena gue udah ngelakuin sesimpel itu. Lanjut ya. Nah ini. Sorry, gue minum dulu bro. Nah, sorry bro. Nah sekarang udah nggak ada alasan lagi. Oke? Tapi bro, gue kan takut buat kenalan. Makanya dicoba bro. Kalau lo takut, lo harus coba dulu. Biar apa? Biar lo terlatih gitu. Oke bro, tapi gimana cara kenalannya? Gue takut ditolak bro. Next slide akan gue jelasin, santai. Lo takut karena lo jarang latihan. Kalau lo mau berani, lo harus latihan bro, titik. Oke? Sama kayak misalkan lo angkat beban di gym. Awalnya beban 3 kilo, 5 kilo itu berat banget. Tapi kalau lo setiap hari latihan, beban 3-5 kilo itu adalah hal yang biasa gitu. Kalau lo mau berani, lo harus mencoba. Sesimpel itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tipe wanita. Oke, tipe wanita yang terbaik itu seperti apa, bro? Ya, wanita yang terbaik adalah wanita yang mencintai kamu. Sesimpel itu. Tapi gue nggak akan jabarkan harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak, karena setiap orang itu punya tipe wanitanya masing-masing. Tapi yang di sini yang gue jelasin adalah garis besarnya aja. Kamu tuh harus nyari cewek yang cinta sama kamu. Sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu. Kamu cari cewek yang setara sama kamu. Boleh nggak nyari yang lebih tinggi? Boleh. Cari cewek yang bisa respect sama kamu. Cari cewek yang penyayang dan nggak jijik sama kamu. Karena ada beberapa
cewek yang dia itu jijik sama cowoknya. Makanya cowoknya nggak pernah diposting di sosial media gitu. Jadi kalau lo punya pacar dan pacar lo nggak pernah posting lo, padahal dia sering posting foto sama teman-temannya, itu menandakan bahwa cewek itu jijik sama kamu. Titik. Yang selanjutnya, cari cewek yang punya growth mindset, mindset yang bertumbuh, mau diajak belajar, mau diajak berkembang dan lain sebagainya. Cari cewek yang bisa ngedukung kamu, bro. Dan juga cari cewek yang bisa bangga sama kamu. Bisa membanggakan prestasi kamu, bisa membanggakan pekerjaan kamu, atau bisa membanggakan penghasilan kamu tentunya. Dan cewek cantik itu relatif, oke. Seksi itu juga masalah selera. Jadi soal cewek itu beda-beda, tapi intinya garis besarnya seperti itu. Mau bentuknya seperti apa itu terserah lo, karena lo yang punya diri lo sendiri, bukan gue. Tapi rules-nya ini yang bisa gue sampaikan. Oke, lanjut. Nah, PR buat kalian semuanya. Coba kalian tuliskan tipe cewek yang kalian mau. Dari segi fisiknya gimana, penampilannya gimana, latar belakangnya gimana, agama, daerah gimana gitu. Tuliskan juga apa yang prioritas dan apa yang bukan prioritas atau opsional. Kenapa lo harus nulis tipe cewek ini? Karena nanti gue akan jelaskan. Oke? Nanti gue akan jelaskan. Tapi lo harus pahami dulu bahwa kalau lo pengen nyari cewek, lo harus tuliskan dulu tipe cewek yang lo mau sesuai dengan kebutuhan lo ya. Sesuaikan dengan diri lo juga, itu yang seperti apa. Lo tulis. Ingat ya, ditulis. Bukan dihayalkan, tapi ditulis. Karena menurut penelitian, kalau lo cuma ngayal doang, nggak ditulis, lo nggak akan sukses. Semua penemuan yang ada di dunia ini berawal dari hayalan yang ditulis. Kemudian dieksekusi, sehingga menghasilkan banyak penemuan. Itu penelitian, bro. Jadi jangan, kalau lo pengen ditulis, oke? Kalau lo pengen cewek cantik, ditulis. Ceweknya gimana, penampilannya gimana, dan lain sebagainya. Makin detail, makin bagus. Tapi ingat, mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas atau opsional. Nanti gue akan kasih contoh di slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini. Contohnya misalkan contoh kalau sifat ya, dia periang, selalu senyum, suaranya lembut, orangnya ceria dan bawel. Contoh di sini ini adalah contoh yang cewek yang gue mau. Gue tuh suka sama cewek yang bawel karena gue butuh bawelnya cewek. Kenapa? Karena gue itu orang yang introvert dan pendiam. Meskipun ya gue juga seorang public figure, cuman intinya core gue tuh nggak suka, males gue ngobrol sama orang sebenarnya ya. Cuman ya kembali lagi, pekerjaan gue mengharuskan gue seperti itu. Kalau gue sedang di jalan atau di mana, itu gue tuh sering diem gitu. Makanya gue butuh cewek yang bawel. Karena ketika cewek bawel itu bisa merangsang pikiran gue, bisa merangsang bisa ngebalance sifat gue gitu, yang dingin, yang cuek dan lain sebagainya. Ini ya, tuliskan dari rambutnya, tingginya, ini salah ketik, rambutnya, tingginya, matanya, itu detail. Sorry. Nah, ini contoh misalkan Islam itu prioritas kalau menurut gue ya. Lo beda lagi ya, setiap orang beda-beda, makanya sesuai dengan kebutuhan lo. Nah, misalkan gue tulis nih, cewek gue tuh harus Islam, prioritas, harus orang Indonesia, itu juga prioritas. Dan misalkan ini tingginya tuh harus 55 cm atau 160, 170. Di sini opsional. Kalau misalkan dapatnya 150 ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini besarnya. Kalau gue sih pengen tipe 36D gitu. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, yang penting kenyal gitu. Misalnya seperti itu gitu. Kenapa sih harus ditulis di prioritas dan ada opsi? Karena gini, bro. Karena ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya hukum alam. Kalau semuanya harus lo saklek atau intinya kaku banget, harus begini, harus begini, harus begini, itu lo melawan takdir gitu. Jadi kita manusia itu punya rencana, Tuhan punya rencana. Rencana kita sama rencana Tuhan itu akan melebur menjadi takdir gitu. Oke? Jadi makanya di sini harus ada prioritas dan harus ada opsi.
opsional inilah yang nantinya akan menuntun kita menuju takdir yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan gitu. Jadi enggak saklek dan enggak kaku gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau tingginya 55 itu menurut gue ya harus opsional gitu. Karena nggak mungkin lo harus tingginya harus segini ya. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jadi kita harus tahu mana yang prioritas dan mana yang opsional gitu. Nah, makin ditulis detail, kamu akan makin mudah menseleksi dan memilih gitu. Jadi kalau kenalan nggak asal pilih. Nah, biar kamu itu kalau kenalan sama cewek itu nggak salah milih, kamu harus yang namanya nulis ini tipe-tipe cewek kamu itu seperti apa. Kalau udah kamu tulis dan kamu pahami, oh cewek aku tuh yang seperti ini seperti ini. Jadi ketika kamu kenalan, kamu berpatokan dengan itu tadi, apa yang kamu tulis gitu. Makanya gue bilang lo harus tulis karena itu akan menjadi sebuah sebuah rules, sebuah aturan bahwa oh cewek yang aku butuhkan tuh seperti ini. Jadi pas lo kenalan lo nggak asal pilih. Oke, paham ya? Lanjut. Nah ini pria idaman wanita itu seperti apa? Nih tadi manusia-manusia yang tadi itu bilang pria idaman wanita itu yang good looking dan good reckoning gitu. Mereka ngomong berdasarkan apa gitu. Ini gue ngomong berdasarkan penelitian. Ini namanya Abraham Maslow, salah satu tokoh psikologi. Dia mengemukakan bahwa manusia itu punya ini 5 kebutuhan ini. Kalau lo bisa mencukupi 5 kebutuhan ini, lo akan bisa menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna gitu. Oke? Nah, karena ini bahasa Inggris, gue akan sulap jadi bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesianya. Jadi, si Abraham Maslow tadi itu punya teori tentang kebutuhan manusia. Jadi, manusia itu di dalam hidupnya itu punya 5 kebutuhan. Dan 5 kebutuhan ini diurutkan dari yang paling dasar. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kalau itu udah terpenuhi, ya kan naik tuh lagi. Kamu juga harus punya yang namanya safety needs atau kebutuhan rasa aman, nyaman, dan tentram. Setelah itu, baru tuh memiliki kebutuhan kasih dan sayang atau cinta. Setelah itu, ada penghargaan. Yang paling tinggi adalah mengaktualisasikan diri kamu. Kalau kamu pengen menjadi manusia yang sempurna, kamu harus punya ini. Kebutuhan penghargaan, kasih sayang, keamanan, dan fisiologi. Paham? Kalau kamu bisa ngasih semua ini ke cewek, maka kamu adalah laki-laki idaman. Berdasarkan teori ini. Jadi, pria idaman wanita adalah pria yang bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Lo nggak harus kaya dan nggak harus ganteng. Tapi poinnya kamu bisa kasih kebutuhan lahir dan batinnya dia. Oke? Makanya, kalau lo nyari cewek, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Baik secara lahir, batin, latar belakang, fisik, finansial, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ingat, pria idaman wanita adalah yang bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya dia. Bukan yang good looking dan bukan yang good reckoning. Percuma lo itu good looking dan good reckoning, tapi lo nggak bisa tahu bahasa cinta cewek lo. Lo nggak akan pernah bisa bahagiain dia. Serius, sesimpel itu. Banyak orang itu bisa bertahan rumah tangganya itu bukan karena cinta, bukan karena apa, tapi karena anak. Lo bayangin aja betapa menderitanya seorang wanita yang bertahan di dalam rumah tangganya hanya karena anak. Rasa cintanya udah nggak ada. Padahal suaminya kaya dan ganteng. Itu fakta, realita di lapangan. Jadi, sekali lagi gue tegaskan, pria idaman wanita adalah pria yang bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Lo nggak harus kaya dan nggak harus ganteng. Tapi poinnya adalah kamu bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Kamu bisa nge-treat dia. Kamu bisa memperlakukan cewek kamu sehingga dia itu merasa nyaman, aman, damai, dan tentram. Sesimpel itu. Nah, ini. Makanya di video gue pernah share kan beberapa mantan gue di video apa ya, keuntungan dapet cewek cantik kalau nggak salah. Itu gue bisa bisa nyuruh
cewek gue waktu itu untuk bikin pelang. Padahal yang bikin pelang tuh harusnya cowok. Tapi dia mau ngelakuin itu gitu. Sampai tangannya terluka. Videonya kan udah pernah gue upload juga gitu. Kalau lo bisa nge-treat cewek sesuai dengan apa yang dia mau, dia akan mau melakukan apapun yang lo suruh gitu. Gue sendiri itu juga kaget bro, tapi faktanya kayak gitu. Lo kasih dia bahasa cinta yang tepat, dia akan nurut. Titik. Nih, ini teori cinta lagi dari Steinberg. Jadi teori cinta itu sebenarnya banyak. Di psikologi itu ada banyak banget. Jadi sumber-sumber gue itu ya dari buku-buku psikologi gitu. Jadi kalau lo ngerasa kayak wah ini kok mirip itu ya, gue ngambil dari psikologi. Dia ngambil dari mana? Sesimpel itu. Nah ini ya, ini segitiga dari Steinberg. Jadi cinta yang sempurna itu menurut Steinberg itu dari keintiman, gairah dan juga komitmen gitu. Jadi cinta itu kalau dari Steinberg itu punya 3 item, 3 aspek. Kalau kalian bisa memberikan ketiga aspek ini, cewek kalian akan lengket sama kalian. Nah, ini gue ambil dari kontennya dari Anis Maskur atau wiji.com. Kalian bisa kunjungi itu dan support dia juga gitu. Nah, di sini contohnya intimasi. Intimasi itu adalah ini komponen emosional, kedekatan diri. Intimasi ini lebih kepada ikatan batin gitu. Kayak misalkan cewek gue yang ngerasa ketika gue di deket dia itu ngerasa kehadiran gue itu sangat berpengaruh buat dia gitu. Ketika gue hadir dia ngerasa aman, nyaman, damai dan tentram. Nah itu intimasi namanya. Bisa juga ikatan batin gitu. Lo pasti pernah ini kan ya, kayak ikatan batin seorang anak dan ibu. Nah, mirip kayak gitu. Tapi ini berlaku ke pasangan, bukan ke ibu lo gitu. Selanjutnya gairah atau passion. Nah, itu udah lo nafsu sama dia, hasrat seksual. Nah, itu. Kemudian ada komitmen. Komitmen ini menyangkut pola pikir, kesetiaan dan lain sebagainya. Jadi menurut Steinberg, cinta itu bisa bisa dijaga dengan ketiga hal itu, intimasinya, kemudian passion atau gairah, dan juga komitmen atau kesetiaan. Kalau lo punya ketiga hal ini balance, nah hubungan lo tuh bakal lebih lancar gitu. Apalagi ditambah dengan teori dari bahasa cinta, Five Love Language dari Dr. Gary Chapman, itu tambah bagus lagi. Kayak gitu. Nanti ini pembahasannya nggak gue dalam karena di video ini aja gue udah ngomong berapa jam gitu. Jadi ini video ini gue sampaikan nggak detail, tapi nanti kita akan bahas satu-satu tuh, segitiga cinta, apalah segala macam. Yang jelas di video ini gue pengen pikiran lo tuh terbuka dulu, oh ternyata cara PDKT itu kayak gini ya, oh ternyata cara nge-treatment cewek tuh seperti ini ya, gitu. Jadi gue akan sampaikan dulu kayak backgroundnya dulu biar lo tuh terbuka gitu ininya pikiran lo gitu. Nah ini kalau lo udah dapetin cewek, kalian tuh harus memaintain hubungan kalian, merawat hubungan kalian agar langgeng, agar kalian tuh tidak terjebak dengan yaitu tadi toxic relationship yang sering berantem, sering debat dan lain sebagainya ya. Salah satu caranya adalah dengan memaintain keintiman, gairah, dan komitmen ini atau teori segitiga cinta dengan bahasa cinta. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah ini. Alasan kenapa cowok jelek bisa dapat cewek cantik adalah karena cowok jelek itu tahu gimana caranya memperlakukan atau nge-treat ceweknya. Saat kamu bisa kasih bahasa cinta yang sesuai dengan tipe cewek kamu, maka cewek itu akan nyaman. Bahasa cinta inilah yang akan menjadikan cewek kamu itu berinvestasi emosi atau berinvestasi cinta ke kamu. Gue udah pernah bikin ini ya videonya, Five Love Language, linknya ada di deskripsi dan gue nggak mau bahas ini lagi. Tapi gue akan sampaikan secara singkat. Bahasa cinta itu ada 5. Yang pertama adalah acts of service, yaitu pelayanan. Contohnya, lo nganterin cewek lo pulang, lo antar jemput, itu namanya pelayanan. Atau lo bantuin ngerjain tugasnya dia, itu pelayanan. Yang kedua ada gift. Gift itu adalah hadiah. Lo kasih dia bunga, kasih hadiah cincin, kasih hadiah kerudung, itu namanya gift. Yang ketiga ada physical touch, atau sentuhan fisik. Contohnya adalah lo peluk, lo cium, lo
pegang tangan. Nah, itu. Kemudian yang keempat ada quality time. Quality time itu adalah waktu yang berkualitas. Contohnya adalah lo ajak cewek lo ke pantai, main di pantai seharian, dan di situ lo ngobrolin sesuatu yang bikin dia tertarik, bikin dia excited, bikin obrolan itu jadi asik. Jadi quality time itu lo menghabiskan waktu berdua yang berkualitas dengan obrolan yang bagus. Itu namanya quality time. Yang terakhir atau yang kelima ada word of affirmation atau kata-kata afirmasi gitu. Contohnya adalah pujian, lo mengapresiasi cewek lo. Misalkan contohnya, wah baju kamu bagus ya gitu, bikin aku tambah sayang sama kamu gitu. Contoh lain kayak misalkan, aku yakin kamu bisa kok menjalani semua ini. Itu pokoknya dipuji, diapresiasi, disanjung-sanjung gitu. Nah, dari kelima bahasa cinta ini, mana sih yang cewek lo butuhkan? Nah, itu. Besok kita akan bahas, tapi bukan di sini. Oke? Kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Gue udah jelasin ya tadi 5 contohnya dan 5 itemnya. Nah, dari 5 bahasa cinta ini, kira-kira cewek lo itu butuh yang mana? Dia butuh hadiah kah? Atau dia butuh quality time kah? Atau dia butuh kata-kata lah gitu. Jadi cewek itu biasanya punya 2-3 bahasa cinta. Gimana biar tahu bahasa cintanya? Ya lo bisa nanya sama dia atau lo bisa ngetes dia gitu. Lebih enak nanya, tapi lebih gampang lo nanya sama dia. Lo butuh apa, cewek lo butuh apa. Tapi kalau pengen valid ya lo harus ngetes dia gitu. Nanti caranya ada gitu, cuman nggak gue sampaikan di sini. Oke, lanjut. Nah ini, buat diri kamu itu menarik coy. Discover yourself. Kamu itu unik, kamu tuh berbeda dari yang lain. Oke, jadi kamu harus mendalami diri kamu sendiri. Coba kamu tulis apa yang kamu suka, kamu pengen apa, cita-cita kamu apa, kamu pengen mencapai apa sih di dunia ini gitu. Kamu tulis gitu. Karena gini, hanya kamu yang tahu diri kamu sebenarnya gitu. Cuman lo yang bisa tahu siapa lo sebenarnya gitu. Lo harus coba percaya diri, lo harus komunikatif, lo harus mau belajar gitu. Dalam aspek kesehatan, lo harus jaga makan, jaga badan gitu. Lebih bagus sih badan lo atletis. Kalau misalkan badan lo nggak atletis ya nggak masalah. Yang penting lo sehat gitu. Kalau bisa sih badan lo ideal lah. Kalau nggak bisa atletis ideal. Gue sendiri pun sebenarnya juga ini cungkring, kurus gitu. Gue seorang ekomorf gitu. Jadi tapi gue tetap berusaha untuk olahraga. Gue berusaha untuk sering makan biar badan gue itu ideal. Untuk penampilan lo harus bersih, wangi dan rapi. Lo kalau mau jalan sama cewek atau ketemu sama cewek, usahakan lo harus bersih, cuci muka gitu-gitu ya. Kemudian pakai parfum gitu. Terus yang selanjutnya yaitu kembangkan hobi, passion, skill ataupun pekerjaan kamu. Cowok tuh harus punya hobi, harus punya passion bukan fashion ya, passion dan harus punya skill. Itu penting banget, Bro. Gitu. Dan selanjutnya yaitu rapikan sosmed kamu. Nah, ini penting banget gitu. Jadi di tahun ini, di era milenial ini, lo tuh harus punya yang namanya sosmed. Karena gini bro, sosmed lo tuh harus rapi, harus bagus juga gitu. Namanya jangan nama yang aneh-aneh, tapi kalau bisa ya nama lo atau nama alter ego lo yang nggak masalah gitu. Mungkin nama lo namanya jangan Batman, Superman itu jangan. Tapi misalkan lo punya nama alias, misalkan nama lo sebenarnya Budi, tapi lo ganti menjadi namanya siapa ya? Namanya jadi ini Michael Budi. Itu terserah sih. Cuman intinya sosmed lo tuh harus keren. Misalkan ya lo tuh harus posting sosmed lo tuh harus ada isinya gitu, dan isinya tuh adalah kegiatan lo gitu. Jadi lo kan tadi di poin E itu kembangkan hobi kan. Jadi isinya sosmed lo itu adalah hobi lo, passion lo gitu. Jadi isi sosmed lo tuh jangan meme, jangan anime doang, tapi isinya adalah segala kehidupan tentang lo gitu. Jadi ketika lo kenalan sama cewek itu kan akan ngecek lo. Dia kan kepo sama lo tuh. Nah, ketika lo kasih ini IG gue gitu. Terus cewek itu kan akan scroll-scroll nyari tahu tentang IG lo gitu.
Dan akhirnya cewek itu ngerasa, oh cowok ini bagus karena dia punya banyak kegiatan. Bayangin aja ketika lo kenalan sama cewek, terus habis itu dia buka IG lo, isinya nggak ada, tidak ada postingan. Terus cewek itu, ini cowok apaan sih, nggak jelas gitu. Gitu bro. Oke, paham ya? Sosmed ini penting banget. Dan juga gue harus garis bawahi kalau di sosmed jangan terlalu jangan terlalu diumbar semuanya. Kenapa? Biar lo itu punya sisi misterius. Ya meskipun lo posting kegiatan lo, tapi orang itu tahu kalau lo punya kegiatan, tapi orang nggak tahu kegiatan lo ini di mana lokasinya, tempatnya dan lain sebagainya gitu. Tetap lo harus menjaga kemisteriusan lo, oke? Biar cewek itu mau kepo. Yang selanjutnya adalah berkarya dan berprestasi. Ini penting banget. Kalau lo kerja di sebuah perusahaan, lo harus punya prestasi. Atau lo harus berkarya. Intinya, dimanapun kalian berada, kalau bisa kalian itu harus punya prestasi. Prestasi itu nggak harus menang lomba, tapi prestasi itu adalah kayak lo harus berbeda dari karyawan atau teman-teman kamu yang lain dari sudut pandang yang positif. Misalkan teman-teman kalian itu suka berangkatnya telat, tapi kalian itu nggak telat, itu kalian selalu berangkat lebih awal. Nah, itu juga prestasi, bro. Jadi prestasi itu nggak harus muluk-muluk, tapi prestasi itu adalah segala sesuatu yang bisa kalian banggakan gitu, bisa kalian jadikan nilai gitu, dan daripada kebanyakan orang gitu. Itu udah merupakan salah satu prestasi gitu. Tapi kalau lo mau prestasi yang lebih keren ya lo menang lomba dan kawan-kawan itulah. Oke, next. Nah ini. Mengejar versus dikejar. Jika kamu mengejar wanita, ya kan? Kalau lo ngejar-ngejar cewek, lo tuh akan capek. Baru PDKT aja lo harus berjuang. Ya, PDKT. Ini PDKT lo, baru PDKT aja lo berjuang mati-matian. Gimana kalau lo udah jadian, lo tambah mati-matian lagi gitu. Kalau kamu mengejar cewek, posisi kamu itu sedang ngarep. Kamu tuh kayak budak karena lo ngejar-ngejar cewek gitu. Lo mau diposisikan seperti budak. Makanya ketika cewek ngejar-ngejar lo, cewek tuh nggak peduli sama lo. Cewek tuh bisa nyuruh-nyuruh lo, maki-maki lo. Kenapa? Karena lo tuh dianggap fan. Lo tuh dianggap seorang budak sama cewek gitu. Makanya jangan ngejar gitu. Nah selama ini kalau kamu orang-orang di luar sana udah ngejar berapa cewek gitu dan berapa dari yang lo kejar itu lo dapat berapa gitu. Nah, itu pertanyaannya. Selama ini kamu udah ngejar berapa wanita, berapa yang berhasil kamu dapatkan? Nah, itu pertanyaan tuh. Makanya nggak usah ngejar-ngejar cewek. Tapi perbaiki diri lo sendiri. Nah, ini. Ciri-ciri orang yang mengejar wanita. Pertama ngarep. Itu udah jelas banget. Lo berharap diterima sama doi. Nah, itu udah ngarep. Chat gebetan nggak direspon, tapi lo tetap ngotot ngechat dia terus gitu loh. Bukannya move on, tapi malah dicat terus. Itu tanda bahwa lo itu mengejar wanita. Lo punya mindset bahwa PDKT itu harus berjuang. Nah, itu juga salah. Ingat belief system tadi. Nggak mau dikasih tahu tentang cinta, padahal dia jomblo. Nah, ini banyak banget orang-orang di luar sana yang masih jomblo, tapi ngata-ngatain tips gue nggak jelas dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri jomblo gitu. Gue kadang heran gitu. Gue yang udah punya pacar, udah pernah ini, itu, dan lain sebagainya. Bisa dikata-katain orang yang jomblo gitu. Gue juga nggak habis pikir, tapi ya itulah dunia, itulah netizen. Yang kelima, yaitu belum apa-apa, udah nembak atau menyatakan serius. Nah, ini banyak banget kejadian di masyarakat gitu. Jadi belum apa-apa, tiba-tiba, kamu mau nggak serius sama aku? What the hell? Lo siapa bro? Gitu. PDKT dulu bro. Jangan tiba-tiba, aku pengen sama kamu, aku pengen. No, 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 no. Nggak semua cewek tuh bisa di kayak gituin gitu. Yang keenam, belum tahu background cewek, tapi yang penting digas gitu. Nah, itu juga bahaya, bro. Yang penting cantik digas itu juga bahaya. Makanya PDKT ini berguna agar lo tahu siapa cewek itu, backgroundnya gimana gitu. Jadi nggak asal gas, nggak asal jadian gitu. Maksudnya gitu. Next. Oke, yang selanjutnya. Apakah kenalan atau mendekati wanita termasuk mengejar, bro? Nah, ini juga banyak ditanyain. Apa bedanya mengejar dan juga mendekati gitu. Nah, ini tergantung niat kamu, bro. Kenalan
Kenalan itu bukan termasuk mengejar. Kenapa? Karena kenalan itu adalah komunikasi. Jadi tidak bisa dinilai. Yang bisa dinilai itu adalah niat kamu. Contoh, biar lebih jelas. Kamu itu mengejar atau mendekati. Misalkan ya, kamu tuh kenalan tuh niatnya apa? Kalau niat kamu biar dia jatuh cinta sama kamu, ya itu berarti kamu ngarep. Tapi kalau niat kamu itu cuma kenalan biar PDKT doang, kalau misalkan dia oke, ya gaskan, kalau enggak ya biasa aja. Jadi nothing tulus gitu loh. Bukan ngarep gitu. Nah, itu bedanya. Kalau lo kenalan tapi lo berharap dia cinta sama lo, itu berarti lo ngejar. Tapi kalau lo kenalan dan lo itu nothing tulus, kalau dia mau diajak PDKT ya ayo, kalau enggak mau ya udah aku skip, sesimpel itu. Nah, itu namanya perbedaan dari mengejar dan mendekati wanita. Sekarang udah paham ya? Oke. Oke, yang selanjutnya, bagaimana cara ngecek kamu itu mengejar wanita atau tidak? Yaitu tadi, cek niat kamu, apakah kamu ngarep. Contoh nih, ini gue kasih contoh biar kalian tuh lebih jelas. Budi kasih Sinta kado, dan Budi berharap ketika Sinta dikasih kado, dia itu jadi suka sama dia. Nah, ini artinya Budi itu ngarep. Berarti di sini Budi udah mengejar. Nah, ada cerita lain, Tio itu sering antar Sinta pulang. Namun Tio tidak berharap apapun karena dia memang orang baik. Buktinya Tio tidak hanya mengantar Sinta. Jadi Tio ini juga nganterin cewek lain. Gitu. Nah, Tio di sini B aja, tidak ngarep, tidak berharap si Sinta suka. Nah, itu bedanya. Si Budi itu ngarep, berarti dia ngejar. Si Tio itu B aja, karena dia memang orang baik. Nah, kayak gitu. Paham ya sekarang? Ini udah clear banget nih. Nah, ini. Lanjut. Cara nyari ceweknya gimana, bro? Tempat nyari cewek di mana? Nah, ini gue udah sebutkan. Lo mau nyari cewek di mana? Sekolah, kampus, kantor, perusahaan, komunitas, perpustakaan, taman kota, tempat wisata, mall, dan lain-lain. Pilih salah satu aja. Caranya lo simple banget, lo cukup datang dan kenalan dari satu dari 7 tempat tersebut itu. Rekomendasi gue di mall dan tempat wisata. Kalau lo masih sekolah ya cari di sekolah lain atau di kelas-kelas lain atau di kampus, it's okay. Tergantung lo sekarang sekolah atau lo kerja. Yang selanjutnya yaitu topik PDKT. Nah ini kalau lo mau PDKT, nah ini gue udah kasih tipsnya gitu. Kalau lo mau PDKT, lo pilih aja dari 8 topik ini. Topiknya banyak banget tapi gue kasih 8. Ada yang seputar diri itu contohnya kayak misalkan kamu punya hobi apa sih yang kamu suka, kenangan terindah kamu apa, itu topik tentang diri. Topik tentang keluarga ya lu tanyain silsilahnya dia, kamu asalnya dari mana dan sebagainya. Daerah itu kamu dulunya memang dari Indonesia atau dari mana? Cita-cita, impian, ide, buku, musik, banyak lah. Ini bisa kalian screenshot dan bisa kalian tulis gitu buat latihan. Nah, untuk menggunakan topik-topik ini, gue udah kasih rumus simple banget. Lo nggak perlu beli buku, lo nggak perlu hafalin skrip yang konyol. Tapi gue punya tips yaitu rumus 5W1H yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Jadi lo nggak perlu tuh beli-beli buku, hafalin skrip kayak orang bego gitu. Karena dulu gue kayak gitu, beli buku, hafalin skrip gitu. Ternyata pas gue praktek, apaan nih? Kayak gini nggak jelas gitu. Ya sorry to say gitu. Nah ini, contoh pengembangan obrolan. Misalkan gue pilih obrolannya tempat wisata. Nah caranya ini adalah ini. Pilih topik obrolan, kita udah ngepick satu yaitu tempat wisata. Tanya 5W1H. 5W1H itu what, why, who, when, where, how. Apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Misalkan, contoh penggunaannya. Kalau aku bisa ngasih kamu tiket liburan, kamu mau kemana? Itu where, bener gak? Topiknya tempat wisata, simple. Terus misalkan dia jawab, wah aku mau liburan ke Maldives gitu. Terus kamu tanya, kenapa kamu mau ke sana? Why? Oh gitu, wah karena di Maldives itu tempatnya bagus banget dan aku tuh belum pernah ke sana gitu. Aku pernah lihat di film bagus banget gitu. Oke, lanjut nih. Oh, memang di sana ada apa aja sih gitu? Wah, di sana tuh ada
tempat yang menarik, terus pantainya juga bagus gitu. Oh gitu ya. Kalau kamu pengen ke sana, kamu mau sama siapa aja? Kamu mau sama siapa aja? Oh, aku mau sama ini sama itu dan lain sebagainya. Simple kan? Lu cuma ngepick aja tema obrolannya apa? Tempat wisata kah, hobi kah, apakah? Tinggal lo tanya 5W1H, simple. Nggak perlu beli buku, nggak perlu hafalin skrip yang konyol itu, yang seperti yang gue lakukan. Gue bikin rumus sendiri yang bisa lo kembangkan. 5W1H, siapa sih yang nggak bisa menggunakan teknik itu? Simple, padat, dan jelas. Asli karangan gue, Slebel. Senggol dong. Oke, lanjut bro. Malah senggol dong. Nah ini, cara kenalan tuh ada dua. Basa-basi dan juga to the point. Dan menurut pengalaman gue, teknik basa-basi itu overrated. Pertama, buang-buang waktu, terlalu settingan. Kadang cewek itu stay sama obrolan kamu bukan karena dia tertarik sama kamu, tapi dia tertarik sama obrolan kamu karena kamu terlalu basa-basi. Seperti yang kita tahu, cewek itu suka basa-basi. Tapi cewek itu suka basa-basi sama orang yang dia suka. Nah ini, ketika lo itu basa-basi ya, lo itu butuh banyak effort. Pertama lo harus ngapalin skrip, lo harus hafalin ini, itu, dan lain sebagainya. Yang menurut gue which is lucu banget gitu loh. Ngapain lo PDKT tapi kok susah-susah ngapalin skrip yang konyol, yang menurut gue nggak relevan gitu. Iya kan? Bener kan? Nah itu. Cewek memang suka obrolan basa-basi, tapi sama cowok yang dia suka, bukan stranger yang tiba-tiba kenalan sama dia gitu, kayak lo gitu. Makanya gue, apa ya, kadang-kadang cewek itu menghargai lo bukan karena elonya menarik, tapi karena menghargai basa-basi lo aja gitu. Makanya gue nggak suka basa-basi. Kalau gue orangnya suka to the point. Nah ini contoh skrip yang banyak diajarkan tuh, kayak lo tiba-tiba nyamperin cewek terus, sebentar aku mau tanya, kalau dikasih tiket keluar kota kamu mau kemana gitu. Terus di buku itu ada tulisan, oh aku mau ke Bali gitu. Ke Bali, wah bagus tuh. Kenapa kamu ke sana? Kesannya keren gitu kan. Tapi kalau lo praktekin, nggak mungkin tiba-tiba dia jawabnya kayak gitu kan. Nah makanya gue nggak suka skrip, nggak suka ngapalin tuh karena ya lucu aja gitu. Karena cewek itu unik gitu. Nggak mungkin cewek itu akan jawab template kayak gitu. Makanya skrip itu begitu rumit gitu. Dan skrip itu apa ya? Ya mungkin skrip lo kayak gitu, tapi realitanya apa iya cewek bakal jawab kayak gitu kan? Apa iya cewek itu bakal jawabannya template kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Jawaban orang tuh beda-beda gitu. Makanya gue lebih suka yaitu tadi teknik 5W1H gitu. Jadi lo bisa tahu gitu. Oh, aku harus tanya apa, mengapa, gimana, bagaimana gitu. Itu lebih mudah dan lebih natural gitu. Nah ini, coba aja lo bayangin, lo hafalin topik obrolan sampai kepala lo pening gitu, terus lo kenalan sama cewek. Ceweknya nggak respon pas lo minta nomor, dia nolak, kan lo udah rugi banyak gitu. Menurut gue basa-basi itu ya mirip kayak ngejar gitu. Lo tuh berusaha men-setting agar cewek itu mau sama lo dengan cara basa-basi. Yang which is menurut gue itu tuh sama aja lo ngejar cewek gitu. Terlalu banyak settingan, terlalu banyak usaha gitu. Lo rugi waktu, rugi effort yang banyak gitu loh. Iya kan? Ya namanya mereka mau jualan buku. Oke lanjut. Nah, makanya di luar sana tuh banyak orang yang ngajarin lo harus basa-basi, harus dapat nomor maksa gitu. Dengan cara basa-basi itu lo akan dapat nomor gitu. Nah, menurut gue itu maksa banget gitu loh. Kalau gue itu gini, kayak kalau lo kenalan sama cewek, cewek itu cuek dan gak responsif, ya di skip aja, nggak usah basa-basi, di skip, tinggalin, selesai. Lo komunikasi itu sama manusia bro, manusia itu ada yang suka dan ada yang gak suka, jadi hargai perbedaan bro, jangan maksa dengan cara basa-basi apa segala macam. Kalau cewek itu cuek, ditinggalin aja, ganti yang lain, simple. PDKT nggak usah dibikin ribet. Nah ini, kalau gue lebih suka yang to the point gitu, efektif, singkat, padat, dan jelas. Contoh simple, gue dateng tinggal bilang, misi kak, boleh kenalan nggak gitu. Intinya lu kenalan, kata-katanya lu rubah nggak masalah. Misalkan misi kak gitu, kayak nama aku Budi, nama kakak siapa gitu, boleh nggak lu kenalan, itu nggak masalah gitu. Kalau misalkan dia nolak, ya udah,
Oh ya udah kak, permisi, maaf ya gitu. Simple. Lo datang dengan cara baik-baik, lo pergi dengan cara baik-baik, simple. Kalau ceweknya mau kenalan, ya udah lo kasih topik obrolan. Kalau nggak mau ya udah tinggal pergi. Simple. Ya kan? Nggak usah basa-basi gitu. Nah ini, saat lo bilang, misi kak boleh kenalan, cewek itu kan kadang-kadang akan scan lo gitu loh. Ini siapa ya gitu, dalam kepalanya dia. Nah cewek akan melihat lo itu, wah ini cewek sesuai tipe gue apa enggak gitu loh. Kalau dia mau diajak kenalan, minta nomornya. Dan cek nomor itu asli atau tidak di tempat itu juga gitu. Misalkan dia ngasih lo nomor, lo langsung chat dia atau lo telepon dia. Biar ngecek bahwa dia ngasih nomor lo asli gitu loh. Paham? Kalau misalkan dia nggak buru-buru, lo ajak aja dia makan, tapi itu opsional. Lo boleh aja ninggalin, oh ya udah, besok kita ketemu lagi atau nanti aku chat kamu terus lo pergi. Tapi malam harinya lo harus ngechat dia, itu wajib. Kenapa? Karena lo harus segera chat dia agar tahu bahwa dia ini tertarik beneran atau tidak. Oke? Pahami itu ya. Kalau lo belum jelas, diulangi videonya. Oke, lanjut. Nah, ini cara kenalan. Bro, tapi gue mau dong diajarin belajar bahasa basi biar seru aja gitu. Oke, rumus bahasa basi versi gue. Lo nggak perlu beli buku gue atau hafalin skrip gue, nggak perlu. Ya itu tadi, rumusnya adalah cari hal unik dari wanita dan 5W 1H. Simple. Ya kan? Contohnya ini. Ada 3 gambar cewek. Ya kan? Ini gambar cewek ini ya. Ada cewek yang ini di XX sama centang. Inilah. Lokasinya gue pilih di mall. Gue akan lihat nih, misalkan cewek ini lagi pilih-pilih baju gitu. Oh, cewek ini lagi pilih-pilih baju. Gue akan samperin dia, mungkin, oh, lagi pilih-pilih baju apa gitu. Contoh, atau bisa juga, kamu lagi pilih-pilih baju buat siapa gitu. Buat siapa kak gitu. Contoh, who, siapa. Misalkan, terus misalkan ya gue lihat ini ada cewek baju hijau nih kan. Wah baju kamu bagus ya, kamu beli di mana? Baju hijau tuh cocok banget sama kamu itu. Simple, ya kan? Gue ngeliat, wah ini ada cewek baju hijau, selesai. Nah ini misalkan ini ada sepatu nih ya, cewek yang inilah, yang ini apa namanya? Kotak-kotak. Itu sepatu kamu merek Dior ya? Gitu. Contoh, atau sepatu kamu merek Dior bukan sih? Kok kayaknya cakep banget dipakai kamu. Ya itu. Kita nanya what? Apakah itu benar Dior? Terus mungkin karena style bajunya dia bagus ya kan, kita lihat wah ini style cewek ini bagus nih gitu. Wah style baju kamu bagus banget ya, matching gitu dengan warna kamu. Ada hijau, putih, sama biru gitu. Kamu anak fashion ya gitu. Simple kan, jadi kita nggak perlu nyari topik yang terlalu aneh-aneh gitu. Enggak, kita nyari topik yang memang dia pakai aja. Karena cewek lebih aware dengan apa yang dia pakai. Simple kan, 5W 1H. Simple. Kalau cewek itu pakai topi, lo tanya, wah topi kamu bagus ya kak, gitu. Beli di mana gitu, atau wah topi kamu bagus banget tuh, gitu. Keren kan? Dia kalau dia suka sama kamu, dia akan respon. Tapi kalau nggak suka, ya udah. Paling mungkin dia nyengir, oh iya makasih gitu. Nah itu udah tanda dia nggak tertarik, cabut aja. Simple kan? Nggak perlu lo ngapalin skrip, lo tinggal keadaannya di mana, terus habis itu lo bisa ambil topik dari situ. Nah, cewek itu peduli dengan penampilan. Nah, lo bisa ambil topik dari situ. Nah, ini seperti yang gue contohkan tadi. Tapi jangan ambil topik dari body atau tubuhnya dia karena sensitif gitu. Ada beberapa orang yang nggak suka ditanyain tentang body gitu. Oke? Jadi nggak perlu lo ngapalin skrip, ngobrol itu yang ngalir aja, natural gitu. Oke, lanjut. Nah, nih cara kenalan. Oke, gila gue udah ngobrol 1,5 jam. Oke, kalau misalkan lo lagi ada di taman atau tempat wisata, lo itu bisa nanya banyak hal ya. Kayak misalkan, wah rame banget ya. Oh iya, by the way kamu sering kesini nggak kak? Gitu. Mungkin kamu lagi jalan berpapasan gitu, atau dia lagi duduk gitu. Sendirian aja. Boleh nggak aku duduk di sini? Namaku Abi, nama kamu siapa? Simple.
Lu tinggal tanya keadaannya di mana, lu di taman kota atau di mall gitu. Jadi nggak perlu lu ngapalin skrip. Jadi simple banget gitu. Nah ini ya, jadi rumusnya itu lo lihat sekitar, tempatnya di mana, lo lihat penampilan ceweknya, apa yang menarik buat lo, itu yang lo tanya dengan 5W1H. Basa-basinya simple, ribet, nggak natural. Daripada lo ngapalin skrip, cewek itu bukan robot ya, jadi ngobrol tuh yang natural aja gitu. Simple, oke? Paham ya? Sesuaikan tempatnya di mana, lihat penampilan cewek yang menarik, menurut lo apa, tanyakan 5W1H. Simple. Nah ini, alur PDKT setelah kenalan. Nah ini PDKT itu maksimal itu 3 bulan. Jadi maksimal 3 bulan itu lo harus dapat jawaban. Sebelum 3 bulan jauh lebih bagus. Tapi maksimal ya, maksimal 3 bulan. Jadi setelah kamu kenalan, kamu dapat nomor, malam harinya lo harus chat dia. Topik obrolan kayak tadi lo bisa tanyain. Nanti ada contohnya. Terus setelah 1-2 minggu lo chattingan, di chattingan itu lo ngetes apakah dia nyambung, bisa diajak jalan atau enggak gitu. Jadi 1-2 minggu itu lo harus coba ajak dia jalan. Kalau dia nggak mau diajak jalan dalam waktu 1-2 minggu, lebih baik lo skip aja. Kalau dia mau diajak jalan, nah ajak jalan dia sampai 3-5 kali. Nah di situ waktu kita buat ngetes dia beneran cinta atau enggak gitu. Nah ini wajib chat 1-2 minggu untuk melihat responnya dia. Apakah dia responsif, nyambung, dan tertarik sama kamu. Kalau misalkan chat kamu nggak dibalas, ya kamu harus skip, ikhlaskan, dan cari yang lain. Simple. Nah ini topik chat. Ini banyak ya, ada banyak. Lo tinggal pilih salah satu, terus terapin teknik 5W1H. Oke, simple. Nah ini contoh tips dari gue ya. Misalkan lo nanya misalkan ada film baru nggak, ada film baru nih, film horor, nonton yuk gitu. Oh iya, kamu suka nggak lihat film gitu. Contoh itu kalau misalkan dia suka film, terus kamu juga misalkan dia suka jalan-jalan atau liburan, kamu bisa contoh nih, kamu udah pernah liburan ke Pare belum gitu. Kalau nanti dia jawab oh belum, kenapa belum pernah ke sana, kamu mau nggak aku ajak ke sana gitu. Nah nanti obrolannya jadi panjang, lo kembangin aja dengan 5W1H gitu. Contoh lagi misalkan aku lihat IG kamu, dandanan kamu rapi banget ya, kamu anak fashion ya gitu. Contoh kayak gitu ya. Nah, itu contoh-contoh lain misalkan itu lo bisa screenshot misalkan ya. Kita ambil topiknya itu adalah fashion gitu. Aku lihat dandanan kamu rapi banget ya, kamu suka fashion ya gitu. Buat dapat satu topik kan. Terus dia jawab misalkan, "Oh iya bla bla bla." Terus lo tanyain lagi, "Itu fashion gaya apa sih?" gitu. Mungkin dia akan jawab, "Oh, ini gaya western, oh ini gaya Korean style." gitu. Terus lo nanya, "Kenapa kamu bisa suka gaya itu? Why?" Nah, dia akan jawab. Setelah itu lo tanya lagi, "Siapa yang ngajarin kamu? Artis mana yang kamu sukai? Who? Sejak kapan kamu belajar fashion?" gitu. Kapan ini when? Kalau dia tertarik sama kamu, dia pasti jawab apapun yang kamu tanya, titik. Kalau dia nggak jawab, kalau dia cuek berarti dia nggak tertarik sama kamu, atau obrolan kamu terlalu garing gitu. Tapi nggak mungkin sih garing, karena ini biasa yang gue lakuin juga dan selalu berhasil. Jadi kalau cewek nggak respon itu ya tanda-tanda mungkin dia lagi ada masalah atau lagi bad mood, bisa, atau dia nggak suka sama kamu. Simple. Nah ini topik obrolan yang dalam banget yang nggak akan gue sampaikan di sini karena ini video publik ya dan gratis pula gitu. Gue ngoceh sampai 1,5 jam gratis gitu. Wah bahaya nih. Ini ilmu mahal jadi tapi gue akan kasih contoh kalimatnya, contoh storynya seperti apa gini. Kalau lo pengen obrolan lo tuh semakin dalam dan semakin intens, lo harus ngobrol dengan cara penuh emosi. Intinya cerita atau pertanyaan kamu itu harus menggugah emosi cewek dan juga menggugah rasa penasaran cewek. Kenapa? Karena cewek itu suka story. Misalnya, lo bisa terapin ini dengan cara telepon, video call, ataupun ngetik. Tapi lebih enak tuh lo cerita gitu. Lo video call sama dia. Kayak misalnya,
Coba kamu ingat-ingat dulu ya waktu kamu kecil tuh ya. Kayak ada nggak sih sebuah kegiatan atau peristiwa yang menurut kamu tuh berharga banget gitu dan kamu tuh nggak bisa lupa sama peristiwa itu gitu. Aku pengen dong kamu tuh cerita masa-masa itu. Aku pengen dengerin cerita kamu. Soalnya nih ya, ada sesuatu yang mau aku kasih tahu ke kamu juga gitu. Aku juga punya cerita yang bagus banget yang bisa bikin kamu tuh pokoknya bikin kamu inilah gitu. Tapi kamu harus cerita dulu sama aku yang tadi. Coba kamu inget-inget masa kecil kamu. Biar nanti kalau aku cerita, kamu itu bisa relate gitu. Cewek tuh pasti bakal, oh iya 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 gitu. Cewek bakal lepek-lepek. Nah itu namanya apa ya, story yang romantis gitu. Oke. Tapi gue nggak akan buka di sini. Oke, itu bahasan lain. Kita lanjut ya. Next. Nah ini. Ngedit dan ngetes. Oke. Rules ngedit 5W1H. Ini penting banget bro. Kalau lo mau ngedate sama cewek, lo harus siapkan duit, siapkan kendaraan, harus ready, siapkan tujuannya mau kemana, makannya di mana, berapa lama, mau ngobrolin apa, oke? Itu lo harus siapkan, lo yang nyiapin itu. Jadi pastikan cewek itu kalau lo ajak jalan, dia tinggal duduk dan menikmati sajian lo doang. Itu tunjukkan bahwa lo tuh punya jiwa leadership gitu. Tapi kalau misalkan cewek request gimana? Bro, dia pengen makannya di sini, ya nggak masalah. Itu tidak akan merendahkan kamu. Oke, yang penting kamu itu punya rencana. Cewek request ini, request itu tuh nggak masalah. Itu tidak membuat kamu jadi seperti budak, tidak. Itu justru menunjukkan bahwa lo itu adalah orang yang pemimpin yang demokratis. Kalau lo punya rencana, tapi kalau lo nggak punya rencana buat jalan, ya lo jadi budak gitu. Jadi, perbedaan antara budak dan tidak adalah kalau lo bukan budak, lo punya rencana, terus akhirnya cewek request dan oh ya boleh lah, nggak masalah gitu. Nah itu lo seorang leadership, lo ada jiwa leadership karena lo punya rencana. Sesimpel itu, oke? Okay? Yang selanjutnya bro, ini rules ngedet. Contoh nih, contoh ketika gue ngedet ya. Misalkan ya, gue akan ngedet dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, jam 9 gue jemput, nanti jam 10 gue rencana akan ke Pinus foto-foto sama doi. Kemudian di Pinus itu kita kalau ngobrol tuh obrolnya seputar kabar doi. Kayak misalkan aku nanyain keadaannya, kamu gimana kabarnya Beb gitu. Kemarin punya kegiatan apa aja, ada nggak sesuatu yang bisa aku bantu gitu. Gue nanyain kerjaan dia atau nanyain kuliahnya dia. Jam 11 sampai jam 12 gue biasanya makan bakso misalkan di bakso Caimin misalkan. Gue di situ kenapa di rumah makan bakso ya karena cewek gue waktu itu suka bakso gitu. Bisa nggak di tempat mie ayam ya gue sih nggak masalah gitu. Karena ya gue juga suka mie ayam gitu. Nah, obrolannya di situ tuh gue akan nanyain seputar keluarganya dia sama teman-temannya dia. Kayak misalkan, oh iya, gimana kabar ayah kamu gitu. Kemarin katanya sakit, udah sembuh apa belum gitu. Terus aku nanyain, gimana teman hubungan kamu sama teman-teman kamu gitu. Bagus nggak gitu. Nanti dia pasti akan cerita, oh temen aku tuh kemarin nih ada yang dikasih kado sama ininya mas apa sama cowoknya bla 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 dan lain sebagainya gitu. Terus jam 1 sampai jam 5 gue akan ke taman kota, nongkrong di sana sambil ngeliatin ya lalu lalang orang-orang lah atau di alun-alun. Dan di situ kita bakal jajan cilok atau jajan seblak atau jajanan makanan ringan gitu lah. Di situ gue biasanya akan ngobrol yang ringan-ringan, ngejokes gitu atau mungkin nanya suasana hati, gimana jalan-jalan kita hari ini? Kamu seneng nggak gitu? Terus biasanya gue juga nanya kayak, besok misalkan minggu depan atau bulan depan kamu mau kemana? Ada nggak kegiatan kamu di kampus atau kegiatan kamu di tempat kerja gitu? Kalau nggak ada, kamu mau nggak kita jalan-jalan kemana gitu? Atau nanyain tentang masa depan itu kayak, ya hubungan kalian mau dibawa kemana gitu? Dibikin enjoy aja gitu karena obrolannya sore hari gitu. Nah, kalau misalkan gue masih ada tenaga, maksudnya nggak capek gitu, gue mungkin ajak dia nonton film gitu. Karena kebetulan gue sama dia suka nonton film gitu. Nah, pas kalau misalkan masih ada waktu ya makan-makan atau jalan-jalan di mall dulu. Soalnya kan
nonton film itu kan kadang-kadang 1,5 jam 2 jam gitu kan, jadi disesuaikan juga gitu dengan budget waktu kamu juga gitu. Itu hanya contoh aja. Jadi ketika gue ngedate, gue tuh udah punya plan gitu, gue mau kemana, mau ngapain tuh udah ada plannya. Simple. Oke, lanjut ya. Oke, yang selanjutnya yaitu cara ngetesnya gimana, bro. Nah, ini. Sebelum lo ngedate, pastikan kamu tuh ini ngetes. Misalkan, besok kan kita mau jalan tuh, bangunin aku jam 5 pagi ya gitu. Oh iya, kalau misalkan kita ngedate, kamu pakai baju warna merah ya gitu. Nanti misalkan lo mau ini, mau naik mobil, bentar, pegangin kunci kunci sepatu dong. Kunci sepatu. Pegangin kunci aku bentar, aku mau narik sepatu gitu. Ini apa ya, cara investasi biar cewek kamu tuh berkorban sama kamu gitu. Nanti gue akan jelasin. Contoh lain misalkan, tolong kasih duit ini ke tukang parkir gitu. Simple, lo harus ngetes itu terus. Lo harus apa ya, minta cewek lo ngelakuin pengorbanan buat lo gitu. Kalau dia selalu mau, berarti itu udah tanda-tanda dia tuh memang tertarik gitu. Jadi lo bisa kembangkan sendiri. Tes ini berguna untuk apa ya, membuat cewek lo investasi cinta ke kamu. Dengan ngetes ini, kita juga bisa ngetes bahwa cewek ini beneran suka atau tidak. Kalau dia nggak suka sama kamu, dia biasanya nggak mau. Kayak gitu. Orang yang mau berkorban sama kamu ya cuman orang-orang yang tertarik sama kamu gitu. Simple. Nah, ini. Tes ini juga digunakan agar kamu tuh nggak terjebak di friendzone. Kenapa? Karena yang namanya apa ya? Kalau kamu nggak mau terjebak dalam friendzone, kamu harus ngetrit cewek kamu atau gebetan kamu itu bener-bener selayaknya gebetan, bukan temen gitu. Lo harus request dia ini, request itu dan lain sebagainya gitu. Oke? Kalau nyaman doang tuh ya gimana ya? Nyaman itu bisa timbul gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya nggak ada chemistry-nya, nanti jadi friendzone gitu. Oke? Jadi kalau dia udah banyak ngelakuin pengorbanan sama kamu, nanti lama-lama dia akan needy sama kamu. Itu. Kenapa kamu ini selama ini dapat friendzone ya? Karena cewek nyuruh-nyuruh kamu nggak balik nyuruh dia gitu. Kamu kalah mental di situ. Nah, ini. Makin sering cewek itu menuruti kata-kata kamu, maka cewek itu secara tidak sadar sudah banyak berkorban sama kamu. Kalau sudah banyak pengorbanan, dia pasti akan takut kehilangan kamu. Kenapa? Karena dia udah banyak investasi ke kamu. Sama kan dulu kayak kamu sering sering antar jemput dia, berkorban dia, ngechat dia, tapi dia nggak suka sama kamu. Lebel, sakit kan rasanya. Nah, sekarang giliran cewek yang kamu treat kayak gitu. Dulu kamu berkorban sama cewek, nah sekarang biar cewek kamu yang berkorban gitu, bro. Oke, selanjutnya, kalau dia nggak mau menuruti gimana, bro? Ya berarti dia cuek, nggak responsif, dan dia nggak suka sama kamu. Simple. Jangan terjebak dengan mungkin dia pemalu atau introvert. Ada gini ya, bro, gue udah bilang, kalau cewek itu suka kamu, dia pasti akan nurut. Mau dia introvert, pemalu, atau apapun. Dari awal gue juga udah bilang, jangan deketin cewek cuek dan nggak responsif, oke? Jadi nggak ada urusan mau dia introvert, pemalu, atau apapun. Kalau dia cinta, kalau dia tertarik sama kamu, dia mau ngelakuin apa yang lo mau. Simple. Lanjut. Oke, setelah lo ngedate, ya kan? Setelah lo ngedate itu, lo harus tes lagi gitu, tes lagi obrolan lo sama doi nyambung nggak, latar belakangnya gimana, oke nggak, mungkin dia atau dia itu punya beban terselubung atau apa, penyakit dan lain sebagainya, oke, aman bro, latar belakangnya aman, keluarganya, sukunya, rasnya apa, tergantung kebutuhan setiap orang beda-beda kan, keluarganya gimana, nerima lo nggak, finansial lo sama dia oke nggak, misalkan wah oke bro, aman, mindset dia bagus nggak, oh mindset dia bagus bro, dia mau berubah, mau berkembang, bagus, circle dia oke nggak, ada nggak teman-temannya yang toxic gitu, wah kayaknya enggak, circle dia aman. Nah, pastikan lo tes dia, cocok nggak dia sama kehidupan kamu, tiap orang kan beda-beda, jadi sesuaikan dengan kapasitas kamu, oke. Cewek aku sama cewek kamu jelas berbeda kan bro, jadi kriteria kita juga berbeda, jadi lo harus pastikan sendiri cewek ini cocok untuk lo. Jangan sampai nanti pas pacaran lo keluar duit banyak, misalkan lo salah perhitungan, ternyata dia punya apa, finansialnya gede, circle-nya berbahaya, wah bahaya tuh. Oke, jadi pastikan lo harus sering-sering ngetes.
Nah, kalau semua tes itu lulus dan kalian merasa cocok, silahkan jadian. Lo mau nembak dia, silahkan. Mau nggak nembak juga nggak. Terserah, itu bukan urusan gue. Urusan gue adalah menghantarkan lo dari PDKT sampai jadian. Nah, pas jadian ini, itu urusan lo. Lo mau menembak dia atau mau cari cewek lain, itu terserah lo. Tapi, jadilah cowok yang bertanggung jawab. Kalau lo udah memberikan investasi cinta seperti itu, bla bla bla, ya lo harus bertanggung jawab, bro. Jangan sampai cewek itu ini, kalau lo nggak suka sama dia, ya udah lo putusin aja. Jadi biar clear gitu. Jadi jangan jadi cowok yang pecundang. Kalau lo memang nggak suka sama cewek itu, ya udah di cut. Bilang kayaknya hubungan kita nggak bisa lebih jauh lagi deh gitu. Biar lo itu nggak PHP juga sama cewek gitu. Simple kan? Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak nyambung, penyakitan atau nggak cocok keluarganya, ya lebih baik move on, bro. Karena lo kan belum nembak nih, ya kan? Lo masih pilih-pilih, masih ini. Ternyata pas lo mau nembak di bulan kedua atau bulan ketiga, waduh ternyata nih cewek nggak nyambung, nggak ini. Ya udah, lo bilang aja kayaknya apa namanya? Lo bikin statement kayak misalkan, wah enak ya temenan sama kamu gitu. Enak ya temenan sama kamu, atau lo bilang secara langsung kayaknya hubungan kita nggak bisa lebih jauh lagi gitu. Aku senang banget bisa temenan sama kamu gitu. Tapi kita tetap akan kontekan kok, santai aja gitu. Jadi lo juga bikin dia nyaman gitu. Putus itu apa ya? Kayak apa putus PDKT lah ini. Karena ini kan masih PDKT dan lo juga belum nembak, jadi masih aman. Lo masih akan termaafkan sama cewek. Oke, next. Kayaknya udah selesai sih. Udah selesai. Oke. Jadi kalau lo mau berterima kasih karena lo udah nonton video ini sampai habis, lo bisa klik itu ya, thanks, kolom thanks ini di samping share, download ini di YouTube gue. Lo bisa kasih ya kalau lo mau ngasih gue duit silahkan, kalau enggak juga nggak masalah. Tapi kalau lo pengen ngasih, ini caranya ini di apa namanya? Di samping tulisan, di samping judul itu kan ada like, comment, share itu kan. Nah, itu lo scroll ke kiri, ada namanya thanks atau terima kasih. Lo klik di situ, nanti lo bisa kasih saweran gitu. Atau lo juga bisa nyawer gue di saweria.co. Linknya gue akan sampaikan di bawah. Lo bisa lewat GoPay, lewat ShopeePay, dan lain sebagainya. Oke? Oke, well done. Gue akan tunggu kalian semua di membership. Jadi ini adalah salah satu video yang akan gue apa ya? Video ini tuh video berat seperti ini akan gue sampaikan di fitur membership. Dan thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Dan gue akan sampaikan pengumuman penting di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan apa ya? Lo komen di kolom komentar. Mungkin gue bisa jawab atau gue mungkin akan gue jadikan topik. Oke, seperti itu aja. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Semoga apa ya bisa tercerahkan lah kayak gitu. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil. Kalau nggak ada manfaatnya ya silahkan ditinggalkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Thank you guys. Dan jangan lupa semangat bro, karena ini udah satu jam 40 menitan lah ya. Gue udah kehabisan air buat minum. Thank you bro. Selamat belajar dan berlatih. Semoga berkembang. Gue tunggu kesuksesan kalian. Semangat bro.